Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sini kita di pertemuan ketujuh keempat. Kita bakal melakukan yang namanya teknik pengumpulan data, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut. Oke, di sini kita bakal melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kita bahas. Oke. Sini pengumpulan data. Nah, sini bagaimana cara memperoleh data geografi. Di sini ada survei lapangan, sensus, statistik, tracking, dan penelitian jarak jauh. Kalau survei lapangan ini menggunakan fisik teman-teman seperti landmark, pengambilan sampel, populasi, pengumpulan data non fisik, misalnya data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, sedangkan kalau sensus ini dengan pendekatan kuesioner atau wawancara teman-teman gitu, dan pengumpulan data secara nasional dan periodik artinya berwaktu ya. Kemudian statistik ini dia metode pengumpulan data periodik atau per interval waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut. Contohnya data curah hujan itu dilakukan dari statistik ya. Nah, kemudian ada tracking. Nah, untuk tracking ini merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu teman-teman. Tujuannya untuk pemantauan atau pengamatan perubahan. Contohnya kebakaran hutan, gunung meletus, atau debit air sungai. Lalu ada pengindaran jarak jauh. Nah, pengindaran jarak jauh ini lebih ke satelit ya. Gitu teman-teman. Oke. Pengindaran jarak jauh ini adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi suatu objek ya, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Itu. Selanjutnya di sini ada 5 cara memperoleh data geografi. Survei lapangan tadi, sensus, statistik, tracking, sama pengindaran jarak jauh. Nah, data masukan itu data masukan. Jadi data masukan ini bisa sumbernya dari peta analog ya. Data masukan itu kayak data yang dikumpulkan. Nah, kalau peta analog ini adalah peta dalam bentuk cetakan ya, atau istilahnya apa ya namanya, sudah bentuk fisik ya, dibuat dari teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Kemudian referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang akan dihasilkan. Ya, jadi kita menggunakan referensi dari peta analog ini, itu kita ambil dan kita lakukan yang kemarin itu tuh dari JPG ke SHP dimasukkan ke peta digital. Dia menghasilkan data spasial ya, koordinatnya sesuai dengan peta digital. Lalu biasanya direpresentasikan dalam bentuk vektor. Vektor itu berarti garis ya, garis-garis. Kalau masih raster itu udah bentuknya pixel ya. Kalau vektor itu garis. Kemudian informasi yang lebih terekam pada peta kertas atau film dikonversikan dalam bentuk digital. Dia misalnya peta geologi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog untuk mengubah data peta menjadi data sistem informasi geografis digital, ada 2 proses yang dapat kita lakukan teman-teman. Pertama, digitasi garis ya. Nah, digitasi garis, apa itu digitasi garis? Digitasi garis ini
objek-objek pada peta digambar ulang dalam bentuk digital menggunakan peralatan meja digitasi atau alat koordinat yang mencatat posisi dari kursor yang dipakai untuk menggambar objek ulang. Ada jadi menggunakan alat meja, peralatan meja digitasi. Oke, kita cek dulu. Nah, jadi digitasi itu seperti apa kan mejanya dengan cara mencatat posisi dari kursor yang dipakai untuk menggambar ulang objek pada peta fisik ya. Nah, ini contohnya itu ada di sini. Ini alat meja digitasi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, seperti kalau dilihat seperti tempat arsitek ya. Seperti teman-teman. Nanti datanya akan dicatat menggunakan digital ini. Mungkin sudah terlalu lama ya cara dulu ya. Selanjutnya di sini mengubah penyapuan atau scanning objek-objek peta direkam ulang dengan alat optik semacam mesin fotokopi, kemudian mengubahnya dalam rekam gambar ke format raster. Nah, ini scan ini kalau kita scan fotokopi, tapi dia diubahnya dengan format raster. Nah, data dari sistem penginderaan jarak jauh ini data masuk komputer. Di sini data penginderaan jarak jauh muncul persediaan secara berkala, artinya ada terus ya. Nah, dengan adanya bermacam-macam satelit di luar angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk berbagai tujuan penilaian. Nah, biasanya data ini direpresentasikan dalam bentuk raster atau pixel ya, antara lain citra satelit atau udara, drone gitu dan sebagainya. Citra penginderaan jarak jauh yang berupa foto udara dapat dipresentasikan terlebih dahulu, sebelum dikonversi ke dalam bentuk digital. Kemudian citra yang diperoleh dari satelit yang sudah dalam bentuk digital dapat langsung digunakan setelah dilakukan koreksi atau dicek lagi. Kemudian data penginderaan jarak jauh juga memerlukan data lapangan untuk memastikan kebenaran data. Nah, itu berarti diukur ulang menggunakan data terjun langsung atau survei secara langsung, kemudian nanti diakurasikan lagi dengan data penginderaan jarak jauh agar memastikan kebenaran dari data penginderaan jarak jauh tersebut. Nah, data hasil dari pengukuran lapangan. Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung seperti tanah, sanitasi air, suhu hujan, tanah dan sebagainya. Contoh hasil pengukuran lapangan adalah data administrasi, batas kepemilikan lapangan, itu batas parsil, batas hak guna perusahaan dan lain sebagainya yang dihasilkan berdasarkan perhitungan tersendiri pada umumnya. Data ini merupakan sumber data atribut. Data atribut itu yang untuk data tabel. Kemudian ada data GPS. Nah, data GPS ini merupakan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SG. Rata penggunaan GPS waktu tinggi dengan berkembangnya teknologi. Dan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk foto atau garis. Nah, di sini kita bisa melakukan survei data secara langsung mengenai GPS koordinat dan survei data secara tidak langsung. Namun berhubung karena dia udah jadi bentukan seperti ini ya. Oke, kita lakukan langkah seperti biasanya. Teman-teman pilih blank map, lalu map template, terus pilih blank map, lalu klik OK. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya, tuh kita bakal melakukan yang namanya konfigurasi UTM dulu. Caranya teman-teman
klik layer, klik kanan, lalu properties. Nah, teman-teman pilih project coordinate system, ada di coordinate system ini ya. Kalau yang nggak ketemu ada di sini. Lalu project coordinate system, klik 2 kali. Nah, dalam sini scroll sampai ada tulisan add. Nah, dalam time ini teman-teman carinya yang bawah ya, bukan yang Indonesia. Kita pakai yang WGS 1984. Lalu pilih yang Southern Hemisphere. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah sampai 48S. Kita pakai zona waktu yang ada di Jawa Barat ya. Ya, masuk Jawa Barat, Banten, kalau nggak salah masuk ya sama Jakarta. Ini 48S. Nah, teman-teman klik apply, baru klik OK. Nah, kalau sudah, nah kita bakal mengumpulkan datanya dulu. Caranya, bentar. Oke, teman-teman bisa buka Google Maps. Buka Google Maps. Dan satu lagi, teman-teman buka Google Sheet. Nah, buka dulu Google Sheet-nya. Kita pakai Google Sheet ya, karena dari pengalaman kalau pakai Google Excel itu agak bermasalah sedikit. Oke, gitu. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini ada spreadsheet, ada Google Maps. Nah, pertama-tama teman-teman masuk dulu ke bagian spreadsheetnya. Spreadsheetnya ini teman-teman di awal ini kasih kecamatan. Oke, kecamatan K-nya gede, lalu di B ini teman-teman kasih X, atau teman-teman kasih Y dulu di sebelahnya, baru kasih X. Nah, kenapa nanti bakal jelasin. Selanjutnya teman-teman di sini kasih gedung, lalu sebelahnya kasih alamat. Seperti itu teman-teman. Udah cukup 4 ini aja. Ininya diperbesar sedikit, X ini juga supaya gampang. Ini alamatnya, gedung ini diperbesar sama alamat diperbesar, seperti itu. Nah, kita balik ke Google Maps sini. Kita bakal ini enggak ini sebentar, kita klik yang ujung bawah kanan ini, show your location. Nah, kita ada dari sini sebenarnya lokasinya tepat. Soalnya saya ada di Bogor. Nah, sekarang kita bakal pilih teman-teman nih, pilih titik mana aja, persebaran mana aja yang bakal digunakan. Nah, sini teman-teman bisa pilih misalnya ada mixu. Nah, teman-teman harus beda ya antar masing-masing orang. Nah, di sini kalau misalnya saya carinya sini mixu Kota Bogor. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa misalnya SMP Kota Bogor, SD Kota Bogor, habis itu SMA Kota Bogor, ada lagi persebaran Bank BNI Kota Bogor, Bank BCA Kota Bogor. Bebas ya, tapi nggak boleh sama. Oke. Cari minimal 15 titik lokasi persebaran. Misalnya kalau di sini itu Kota Bogor, munculkan ada beberapa isu ya.
teman-teman cari sampai 15 titik ya. Nah, caranya selanjutnya bagaimana kalau udah ketemu. Nah, misalnya teman-teman di Pandoraya dulu, di sini kita sekarang buka Google Spreadsheet-nya. Ini kalau bisa di Windows dibuka jadi tab baru, Windows kanan, yang ini Windows kiri. Jadi gampang ya. Nah, pertama kita isi dulu kecamatannya. Untuk mixu pertama yang kita pilih, di sini kecamatannya ada di Kecamatan Bogor Utara. Ini wajib diisi ya. Kemudian untuk exe-nya, caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal arahin ke titik lokasinya. Bentar. Nah, sini kan ini udah ditentuin kan yang Pandoraya, teman-teman titik, saya arahin, lalu klik kanan. Nah, di sini ada bagian apa namanya minus 6 titik sekian sekian sama koma 106 titik sekian sekian. Teman-teman klik kanan atau klik sekali ya, diklik sekali aja, di copy ya, di copy-nya ke Y, paste. Nah, di Y ini dia ada di angka minus yang ini, yaitu titik koordinatnya yang ini, sedangkan X itu yang ini. Oke. Caranya bagaimana? Cara gampang, teman-teman tinggal lock bagian yang plus ini, terus ctrl X atau di cut, lalu dihapus komanya yang ada belakang sini. Diperhatikan jangan sampai salah. Nah, teman-teman enter dulu, lalu pindah ke kolom Y. Di kolom Y ini teman-teman masukin yang di kata di paste. Oke. Di enter juga. Jadi X itu selalu plus dan Y itu selalu minus ya. Nah, selanjutnya untuk gedungnya, sini teman-teman tinggal copy aja. Ini copy, di blokade baru copy, kemudian di paste. Dan untuk alamat, teman-teman bisa copy paste yang IP address, lalu paste di sini, di alamat sini paste. Ini bisa dipilih juga seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman lakukan sampai 15 titik. Oke, kita percepat, misalnya saya cuma pilih beberapa titik ya karena waktu.
kita lanjut lagi. Ini datanya sudah selesai ya teman-teman. Di sini apa namanya, ada data-datanya, kecamatan, XY, koordinat, gedung, sama alamat. Nah, sini saya sampai 11 dulu. Untuk teman-teman bisa pindahin untuk line apa, X ini Y ini dipindahin ke sebelah X. Yang penting Y nya ini Y besar dan X nya ini X besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita cut dulu fast CSS ini versi ya. Oke, ini coba cut terus sini. Oke, bisa ya. Lain kosong. Delete column. Oke, itu caranya. Jadi di sini insert dulu, insert one column left. Kalau udah ada, baru teman-teman pindahin yang X ini. Caranya di gini, di cut, lalu pastein ke kolom yang baru. Nah, kolom yang bekas X ini teman-teman bisa delete biar gedungnya tetap mepet ke sebelah kiri. Jadi kecamatan XY, gedung, sama alamat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini spreadsheetnya di save, namanya ini data 1. Oke, udah. Kalau sudah cek. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Oke, di sini setelah teman-teman mengumpulkan data ini, oke, teman-teman kasih nama data 1, lalu teman-teman buka folder tadi yang kita download. Ini kita X, lalu teman-teman pilih tempat untuk memasukkan folder tersebut, menyimpan folder tersebut. Apa saya di SVG terus P4. Sini teman-teman paste. Oke, kalau sudah, baru teman-teman lakukan ekstrak. Nah, di sini teman-teman ekstrak with sampai beres. Jadi SG P4 bahan P4 beneran, bahan P4. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa file, sama di sini SMP Kota Bogor. Berarti kita udah nggak boleh pakai SMP karena SMP udah ada ya. Nah, dan juga teman-teman download yang sudah dikasih yang bagian ini ya. Untuk downloadnya bisa teman-teman buka. Nah, terus teman-teman klik restart download. Beres ya. Nah, teman-teman tinggal nyalain, teman-teman tinggal installnya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal next aja, kemudian diubah. Pokoknya nanti kalau ada agree, teman-teman klik agree. Ini saya reinstall karena udah installannya. Oke, saya cancel dulu. Oke, karena saya sudah ada dan saya sudah dijalanin ya tadi. Jadi teman-teman bisa diinstal sampai jadi klik next sama cek recipe, kemudian install, langsung selesai. Nah, kalau sudah, kita balik ke file yang ini. Data 1 itu yang ada di spreadsheet kita bakal simpan di bagian sini ya, bahan P4. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke spreadsheet lagi,
lalu teman-teman file pilih download. Nah, download ini tipenya Excel ya. Kalau sudah, kita buka di folder. Nah, kemudian kita X, kita cut, Ctrl X, kemudian teman-teman cari tempat teman-teman simpan tadi yang bahan P4 beneran. Yang foldernya ya, di sini teman-teman bisa pastiin langsung. Ini data 1. Nah, kemudian wait. Nah, kemudian teman-teman masuk ke ArchMap-nya lagi. Ini kan udah kita setting ya untuk UTM-nya. Nah, sekarang kita bakal seperti biasa setting untuk bagian apa namanya, connect to foldernya. Kita pakai magnifier, enggak, misalnya saya pakai magnifier. Jadi, biar kita riset. Nah, di pojok kanan atas bagian katalog, kalau ada katalognya teman-teman klik sini atau diklik bagian ini katalog. Nah, teman-teman pilih yang folder, connect to folder, ada folder, ada tanda plusnya, lalu dia muncul seperti ini. Teman-teman arahin ke bahan P4 beneran. Kita bisa ingat ya menyimpannya di mana. Saya simpan di sebelah, habis itu saya cari di bagian bahan P4 beneran yang bentuknya folder ya, hati-hati ketika sama yang bentukannya zip. Nah, bahan P4 ini sampai bahan P4 ini nanti dalamannya bisa akses. Nah, ini nggak usah database, segini pun sampai sini, lalu klik OK. Nah, kita udah nyambung ya, sini udah ada. Nah, teman-teman bisa balik ke sini. Nah, di sini agak beda cara masukin file. Teman-teman bisa klik file, lalu pilih add data. Nah, teman-teman pilih yang add XY data. Ini fitur untuk masukkan Excel berdasarkan koordinat. Nah, di sini teman-teman pilih browse, lalu pilih di sini cari yang udah tadi menyambung ya, pilih di bahan P4 beneran, bahan P4. Nah, di sini ada data 1 data XLSE. Teman-teman klik 2 kali, dia bakal membuat ke sheet 1. Nah, kalau teman-teman belum ngedownload yang akses tadi, database akses diklik, dia nggak akan ada muncul sheet 1 nih. Kalau sudah, teman-teman klik add. Nah, ini X field-nya teman-teman pilih X, Y field-nya pilih Y. Kemudian di sini warning checklist, kemudian OK. Ini teman-teman klik OK aja lagi. Nah, muncul ya, muncul seperti ini. Ini ada persebaran dari Mitsu. Nah, kita mau lihat ini daerah mana aja. Nah, teman-teman gampang caranya, teman-teman ini dulu deh, kita ubah dulu ke SHP karena ini maksudnya sheet events ya, dia belum diubah ke bagian SHP. Caranya teman-teman klik pada sheet events ini, jangan sampai namanya, klik kanan, lalu pilih export data, free data, lalu export data. Klik kanan, pilih data, lalu export data. Nah, di sini teman-teman bisa browse, terus loginnya teman-teman cari yang bahan P4. Nah, balik lagi ke di sini ada data sama SMP kata Google. Teman-teman buat new folder, arahin lagi, agak ribet. Yang P4 beneran ya, yang P4.
maaf, salah. Ini folder yang ini tadi pencetin ini, new folder. Nah, di folder ini teman-teman kasih misalnya hasil, enter. Hasil ini dibuka, diklik 2 kali ya. Lalu untuk namanya ini kita pilih, kita kasih nama. Kalau saya kan Mitsu, teman-teman bisa kasih nama gedung masing-masing. Ini Su Kota Bogor, kita sampai perhatikan ya. Nah, fitur kelasnya ini pilih save file, oke. Lalu pilih save. Nah, kalau sudah, teman-teman klik OK. Pilihan export data to net as layer, iya, karena kita bakal simpan datanya di samping sini. Sudah muncul ya. Nah, selanjutnya kita remove yang sheet ini yang awalnya kita buat, kita remove, dia bentuknya SVP soalnya. Oke, jadi seperti ini persebaran datanya. Selanjutnya kita bakal masukin add data. Ini klik kanan, kita akan add data. Di loginnya pilih yang lantai 4, cari buka data HP, lalu add data. Kalau sudah, sebagai yang diklik, lalu zoom to layer. Nah, seperti ini. Ini Kota Bogor, dan ini adalah Mitsu yang terletak di Kota Bogor. Mitsunya ke skalanya ke gede seperti itu. Nah, selanjutnya kita save as. Sudah selesai materi sampai sini. Nah, untuk Bogor ini kita delete lagi, klik kanan remove, lalu teman-teman klik file, lalu save as. Nah, di sini save as ini teman-teman bisa kasih nama di folder teman-teman yang biasa kan. Kembali ke sorry. Oke, bagian asprak, lalu bagian asprak, bagian SIP 4, bahan keempat kendaraan, teman-teman kasih aja di dalam sini. Di hasil ini namanya nama npm 651.2008 nama. Lalu klik save. Ini save asnya hotmap dokumen, dan di sini ada .mxd ya, jangan lupa di save. Sudah selesai. Itulah cara kita membuat persebaran sesuai dengan titik koordinatnya. Jadi teman-teman, ini kalau ada kendala bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Oke, jadi kita tambah teman-teman. Nah, jadi sini kalau kita lihat ini titiknya titik apa, dimana ada sini. Nah, teman-teman, ini di Mitsu ini teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih properties. Nah, di properties ini kita tunggu sampai ini teman-teman pilih label yang pilih di atasnya, lalu label fiturnya di checklist. Nah, di sini teman-teman bisa pilih alamat, gedung, kecamatan, atau gedung ini angka ya. Nah, kita misalnya kita cari ini gedung apa nih. Nah, kita pilih apply, lalu klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya hasilnya seperti ini. Ada Cimanggu di atas, Cilenyi di sini, nomor baru sini Panduraya, Pahlawan, Mitsu, Kota Bogor.
berkabar Oke, sekian dari kami, terima kasih.